Halo, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang proses terbentuknya kelompok sosial. Teman-teman, kelompok sosial yang terdapat dalam masyarakat ini tidak terbentuk secara tiba-tiba. Terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat tentu mengalami suatu proses. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, kalau proses pembentukan kelompok sosial itu dimulai atau didasarkan oleh adanya faktor-faktor pendorong yang menjadi pemicu pembentukan kelompok sosial tersebut. Faktor-faktor pendorong itu dapat berupa keturunan yang sama, daerah asal yang sama, letak geografis yang sama, kepentingan yang sama, dan sistem keyakinan atau keagamaan yang sama. Jadi, faktor utama yang mendorong anggota masyarakat itu untuk membentuk suatu kelompok sosial adalah faktor kedekatan atau faktor kesamaan. Selain faktor-faktor tersebut, ada pula faktor-faktor tertentu yang mendorong manusia untuk membentuk atau bergabung dalam satu kelompok sosial. Faktor-faktor itu diantaranya, yang pertama ada dorongan untuk mempertahankan hidup, ada dorongan untuk meneruskan keturunan, dan ada dorongan untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas kerja. Itulah faktor-faktor pendorong untuk membuat seseorang individu perlu membentuk suatu kelompok sosial dalam masyarakatnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Teman-teman, pembentukan kelompok sosial berawal dari adanya perasaan, keinginan, kepentingan, ataupun persepsi dan ide yang sama dari beberapa individu atau anggota suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan itu dapat berupa kebutuhan ekonomi, seperti sandang, pangan, dan papan, kebutuhan rekreasi, kebutuhan rohani, dan kebutuhan lainnya. Nah, dari kesamaan tersebut timbullah keinginan atau motivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga terjadilah interaksi di antara anggota masyarakat tersebut untuk membentuk suatu kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok tersebut ditentukan tujuan bersama dan kedudukan masing-masing anggota. Kedudukan tersebut menyangkut kayak peran, kemudian tugas. Ya, misalnya siapa sih yang menjadi ketua anggotanya atau pengurus-pengurus kelompok lainnya gitu di dalam kelompok sosial tersebut. Jadi tidak tertutup kemungkinan kelompok-kelompok sosial itu akan berubah dari kelompok tak formal ya menjadi kelompok formal, seperti kelompok terorganisasi atau organisasi. Pembagian peran dan tugas dalam suatu kelompok biasanya didasarkan pada tingkat kemampuan, intelijensi, atau kecerdasan yang dilihat dari pencapaian akademis atau tingkat pendidikan seorang anggota. Nah, misalnya anggota yang satu memiliki satu atau lebih kemampuan intelektual, sedang yang lain itu memiliki kemampuan cuma satu gitu, yaitu bahasa aja gitu, yang lebih baik. Sehingga diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tersebut bisa mengedukasi para anggota lainnya. Melalui pembentukan kelompok ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggotanya dengan lebih mudah ketimbang harus bekerja sendiri. Dengan adanya kelompok, jika ada permasalahan maka dapat diselesaikan secara bersama-sama. Ibarat pepatah itu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, teman-teman, dalam pengorganisasian kelompok sosial tersebut dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat diselesaikan secara lebih efisien dan efektif. Selain itu, dalam kelompok sosial diperlukan juga proses interaksi dan komunikasi. Dalam interaksi dan komunikasi sosial, ya, tentu akan adanya konflik, ya, tidak menutup kemungkinan akan adanya konflik. Kenapa? Karena dalam suatu interaksi dan komunikasi ini, pasti masing-masing individu atau anggota kelompoknya itu ketika menyampaikan ide maupun gagasannya demi mencapai tujuan bersama dalam kelompok sosial tersebut, memiliki perbedaan-perbedaan pendapat. Namun,
Konflik atau perpecahan yang terjadi biasanya itu bersifat sementara karena adanya kesadaran akan arti pentingnya kelompok tersebut. Kesadaran itu membuat anggota kelompok berusaha menyesuaikan diri demi kepentingan kelompok. Nah, secara singkat bisa kita lihat tabel berikut ini, yaitu proses pembentukan kelompok sosial.